sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang berjudul Kitab Al-Adabul Mufrad. Sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dicontohkan langsung oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang sebelumnya jemaah sekalian kita bahas tentang bab yukthiru ma'al maraq fayaqsimu fil jiran. Bab tentang anjuran untuk memperbanyak kuah masakan untuk dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Dan di sini disebutkan ada hadis dari sahabat yang mulia Jundub ibnu Junadah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan 3 buah wasiat. Salah satu di antara wasiat itu jamaah sekalian, dan itu juga yang disebutkan pada hadis yang kedua dari bab ini. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa idza sana'ta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minhu bima'ruf. Kata Rasulullah SAW, dan apabila wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan yang memiliki kuah jadi maraqah itu artinya adalah masakan yang berkuah. Fa'akthir ma'aha, maka tambahkanlah kuahnya atau tambahkan airnya. Kemudian tsummanzur ahla baitin min jiranika, kemudian lihatlah keluarga-keluarga dari tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka berikanlah dari makanan tersebut atau dari tetangga-tetanggamu tersebut kebaikan yang bisa kamu berikan, yaitu masakan yang kamu telah masak itu, maka berikanlah sebahagian dari masakan tersebut. Di dalam hadis yang kedua dengan lafaz yang berbeda jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqah, kalau engkau memasak masakan yang berkuah maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Awiqsim fi jiranika, atau bagikanlah juga untuk tetangga-tetanggamu. Ya, jadi ini jelas memang jamaah sekalian, dari judul babnya itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi anjuran untuk memperhatikan tetangga kita agar kita tidak kenyang di satu hari, baik itu di pagi, siang, sore ataupun di malam hari, sedangkan kita tahu bahwa sebagian dari tetangga kita ada yang kelaparan. Jadi seperti pembahasan yang sebelumnya, bab yang sebelumnya, yaitu la yashba'u duna jarihi. Jadi orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, dia tidak kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Maksudnya jamaah sekalian, dia tahu bahwa tetangganya lapar tapi dia tidak perhatikan. Nah, itu maksudnya, itu maknanya ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa makna huruf waw di sini alladzi yashba' wa jaruhu ja'i. Jadi orang itu mukmin itu dia kenyang dan tetangganya lapar. Ya, huruf waw di sini fungsinya, maknanya jamaah sekalian adalah libayanil hal, untuk menjelaskan kondisinya, keadaannya, bahwa yang dimaksud adalah orang beriman yang dia makan kenyang sedangkan dia tahu ada tetangganya yang kelaparan dan tidak dibantu tetangganya. Jadi semuanya kembali kepada kondisi dia tahu atau tidak mengetahui. Nah, itu poinnya jamaah sekalian, karena tentu kita ini tidak bisa mengetahui semua kondisi tetangga kita. Ya, makanya di dalam hadis Abu Dzar itu jamaah sekalian, Nabi mengatakan wa ta'ahad jiranaka. Ta'ahad jiranaka itu artinya
diambil dari kata ta'ahud. Ta'ahud itu jamaah sekalian itu artinya saling memberikan janji. Diambil dari kata al-ahdu. Al-ahdu itu artinya janji, perjanjian. Kalau dikatakan ta'ahada itu berarti saling memberikan janji. Ya, misalnya qabala yuqabilu. Qabala yuqabilu itu artinya menemui. Qabala Muhammadun Ahmada, artinya Muhammad menemui Ahmad. Tapi kalau dikatakan taqabala Muhammadun wa Ahmad, itu berarti keduanya Muhammad dan Ahmad saling menjumpai. Atau misalnya zara Muhammadun Ahmada, Muhammad menziarahi Ahmad. Tapi kalau dikatakan tazawara Muhammadun wa Ahmad, tazawara itu asal katanya sebenarnya sama. Diambil dari kata zara. Zara itu artinya berziarah, berkunjung, mengunjungi. Tapi kalau berubah kosakatanya jamaah sekalian menjadi tazawara dengan wazan fi'il tafa'ala, itu berubah menjadi saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Jadi Muhammad datang berkunjung, besok Ahmad yang datang berkunjung. Itu namanya tazawur. Makanya dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah mengatakan nanti kelak pada hari kiamat ketika seluruh manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah SWT mengatakan ainal mutahabuna fi jalalati, manakah orang-orang yang saling cinta mencintai disebutkan karena kemuliaan saya, karena keagungan saya. Nah, itu diambil kata al-mutahabuna. Mutahabuna itu artinya orang-orang yang saling mencintai. Jadi bukan satu sisi saja, bukan saya mencintai orang itu atau orang itu mencintai saya, tidak, tapi saya cinta dia dan dia juga cinta kepada saya. Itu namanya mutahabuna, saling cinta mencintai. Nah, di sini kata Nabi SAW, wa ta'ahad jiranaka. Ta'ahad itu artinya kita perhatikan kondisinya dan dia juga memperhatikan kondisi kita. Karena persoalannya jamaah sekalian bukan hanya persoalan saya saja yang memberikan perhatian kepada dia, dia juga punya kewajiban memperhatikan saya. Artinya saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Karena problemnya di sini adalah problem siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Nah, kalau saya ingin masuk dalam kategori orang yang sempurna imannya, maka saya harus perhatikan tetangga saya. Dan tetangga saya kalau dia ingin masuk dalam kategori orang yang sempurna imannya juga, maka dia harus perhatikan kondisi saya. Jadi saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini jamaah sekalian berkenaan dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya saling memperhatikan atau nah ini juga ada faedah jamaah sekalian, dan ini tentu saja diambil dari kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, disebutkan oleh para ulama kita bahwa Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya tentu saja, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan sahabat-sahabatnya. Nah, dan itu bisa diambil dari bagaimana pengetahuan Rasulullah SAW tentang keadaan dan kondisi para sahabatnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sering bertanya kepada para sahabat, ma balu fulan ibni fulan ma ra'aituhu fil jamaah. Nah, Nabi SAW terkadang setelah selesai sholat berjamaah, biasanya Nabi bertanya seperti itu selesai sholat subuh. Nah, maka Nabi SAW melihat, kenapa saya tidak melihat fulan bin fulan bersama kita di dalam sholat berjamaah. Nah, ini juga penanda jamaah sekalian, kalau Nabi mencari seperti itu biasanya memang mencari kalau bukan sholat subuh, sholat isya. Karena yang menjadi penanda orang itu benar-benar beriman dan yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Athqalus salataini 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subhi, salatul fajr." Jadi dua salat yang paling berat bagi orang munafik, susah bagi mereka untuk dikerjakan, bukan susah sebenarnya, sengaja ditinggalkan, yaitu salat isya dengan salat subuh. Kenapa mereka sengaja meninggalkan salat isya dan salat subuh? Karena di masa Rasulullah SAW itu penerangan masih sangat minim. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu salat isya, apalagi datang masanya Nabi beberapa kali menunda waktu pelaksanaan salat isya, masuk sampai jam 9 malam, itu semakin disenangi sama orang munafik itu, karena semakin gelap. Kalau semakin gelap, semakin tidak kelihatan siapa yang datang salat berjamaah. Dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh para sahabat, kami itu kalau datang melaksanakan sholat subuh, kami tidak tahu siapa yang sholat di samping kanan kiri kami. Tidak ditahu itu jamaah sekalian. Karena apa? Nabi itu sholat subuhnya itu di waktu golas.
Waktu golas itu artinya adalah zulmatul lail ma ikhtilatid daw. Jadi waktu gelapnya malam itu bercampur dengan sebagian waktu terang dari waktu fajar. Nah, ini sudah bercampur, sudah kelihatan jamaah sekalian, ada tanda-tanda. Ya kalau dia datang di dekat kita sudah kelihatan ini ada orang yang bersama kita, ada yang sholat bersama kita. Tapi belum tahu siapa sebenarnya yang sholat di samping kanan kiri kita. Kapan mereka para sahabat tahu jamaah sekalian? Kalau sudah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat, barulah kemudian ketahuan ternyata yang sholat di samping kanan saya adalah Fulan bin Fulan, yang sholat di samping kiri adalah Fulan bin Fulan. Nah, itu diambil kesempatannya oleh orang munafik karena tidak ketahuan siapa yang datang sholat berjamaah karena gelapnya waktu itu, sehingga diambil kesempatannya oleh orang munafik, sengaja tidak datang melaksanakan sholat subuh. Makanya Nabi biasa bertanya, ma balu Fulan ibni Fulan ma ra'aituhu fil jamaah. Kenapa Fulan bin Fulan tidak kelihatan lagi bersama kita dalam sholat berjamaah? Nah, itu artinya Nabi SAW selalu perhatikan kondisi sahabatnya. Ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi meminta untuk berinfak dalam peperangan Tabuk, datanglah Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Maka Nabi SAW kemudian menerima separuh harta kekayaan yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa semua hartanya, itu kan Abu Bakar tidak menyampaikan berapa banyak harta yang dia berikan. Dia cuma memberikan saja, ya Rasul, ini adalah sedekah saya untuk peperangan Tabuk. Tapi coba dengarkan, apa pertanyaan yang langsung dilayangkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Abu Bakar kan sahabat dan mertuanya Nabi SAW. Putri beliau Aisyah adalah istri Nabi SAW. Maka Nabi SAW langsung bertanya, Mada abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kutinggalkan untuk keluargamu, untuk istri dan anakmu? Apa yang kutinggalkan? Artinya Nabi Muhammad SAW tahu betul ini, bahwa kekayaan Abu Bakar ini sudah seperti ini saja. Yang dia bawa ini sudahlah semua kekayaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan pertanyaan seperti ini tidak muncul kecuali kalau Nabi SAW betul-betul tahu kondisi para sahabatnya. Nabi SAW tahu betul bagaimana keadaan para sahabat beliau. Makanya ketika datang sahabat-sahabat Nabi yang minta makan, dijamu oleh Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak punya harta, tidak punya makanan untuk diberikan kepada para sahabat, maka Nabi SAW mencari beberapa orang sahabat yang memang Nabi SAW tahu betul bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paling sering bisa diharapkan untuk menjamu para sahabat. Nah, dicarilah siapa? Dicarilah Abu Bakar As-Siddiq, dicarilah Umar bin Khattab, dicarilah Utsman bin Affan. Nabi Muhammad tidak cari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu miskin orangnya jamaah sekalian, sepupu Nabi SAW, menantunya beliau. Nabi SAW tahu ini Ali ini tidak mungkin memberikan jamuan makanan kepada tamu saya karena dia sendiri orangnya miskin. Dalam hadis yang lain kan Ali bin Abi Thalib bujuk-bujuk rayu itu istrinya, siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, Anda kan putrinya Nabi, sedangkan ini pekerjaan rumah terlalu berat kayaknya kalau dikerjakan seorang diri. Bagaimana kalau Anda datang ke rumahnya Nabi SAW, minta dibelikan pembantu? Nah, itu kan artinya menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini tidak punya uang, miskin orangnya. Maka yang dicari sama Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan harta. Ada satu kesempatan jamaah sekalian, ini sedikit cerita. Ada satu kesempatan Umar bin Khattab itu keluar dari rumahnya siang hari, siang bolong, bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di tengah-tengah kota Madinah. Maka Abu Bakar kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang mengeluarkan Anda dari rumah Anda di siang bolong seperti ini? Maksudnya tidak biasanya seorang sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq di siang bolong panas cuaca seperti ini keluar di siang hari seperti ini. Maka Abu Bakar mengatakan al-ju', rasa lapar. Ternyata pada saat itu di siang itu Abu Bakar As-Siddiq tidak punya makanan sama sekali. Maka Abu Bakar bertanya kembali, wahai Umar, kalau kau sendiri apa yang keluarkan kau dari rumahmu di siang bolong seperti ini? Kalau saya yang mengeluarkan saya dari rumah saya di siang bolong seperti ini adalah rasa lapar. Kalau kau sendiri apa kata Umar bin Khattab? Sama, rasa lapar juga. Jadi sama-sama kelaparan ini. Maka apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar, bagaimana kalau kita pergi ke rumah orang yang paling mulia? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW.
mungkin saja ada makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan sahibu awaid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, fa innaka sahibu awaid." Ya Rasulullah, engkau ini adalah sahibu awaid. Sahibu awaid itu artinya orang yang selalu memiliki kemukjizatan. Padahal Nabi sebenarnya tidak punya apa-apa jemaah sekalian. Beliau miskin itu, Nabi Muhammad hidup bersahaja. Tapi Nabi Muhammad masukkan tangannya ke dalam bejana, air yang tadinya sedikit langsung menjadi banyak. Nah, itu kan mukjizat. Ketika makanan itu makanan yang dibuat oleh Jabir ibn Abdullah dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, cukup untuk 3-4 orang saja. Nabi Muhammad katakan, jangan kau turunkan dari pemanggangannya, biar saya yang sajikan untuk para sahabat, untuk para pasukan Ahzab. Ternyata untuk 1000 orang cukup. Padahal sebenarnya untuk 3 orang saja jamaah sekalian. Tapi tangannya Nabi SAW ini yang memberikan kemujizatan. Makanya Abu Bakar mengatakan, fa innaka sahibu awaid. Ya Rasulullah, engkau ini adalah orang yang memiliki mukjizat. Nah, maka datanglah Abu Bakar dan Umar ke rumah Nabi SAW. Belum sempat, dalam riwayat itu dikatakan, belum sempat Abu Bakar mengetuk pintu rumahnya Nabi SAW, ternyata Nabi sudah membuka pintu rumah. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabatku, mada akhrajakuma fi hadan nahar? Apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian di siang bolong seperti ini? Apa yang menyebabkan kalian semuanya keluar dari rumah kalian? Apa kata Nabi SAW? Apa kata Abu Bakar dan Umar? Al-ju', rasa lapar. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wa mada akhrajaka anta? Anda sendiri, kami belum menutup pintu rumah ini kan? Belum ditahu ini oleh Nabi SAW bahwa kami ini akan datang berziarah, tapi Nabi Muhammad SAW langsung keluar. Apa kata Nabi SAW? Ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Tidak ada yang mengeluarkan saya dari rumah saya kecuali apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian berdua. Nah itu, jadi sama-sama lapar ini. 3 orang, 3 manusia yang paling mulia dari umat ini, semuanya sedang kelaparan siang hari itu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik, makanya saya ceritakan jamaah sekalian, bagaimana orang-orang yang paling beriman ini saling bertetangga antara satu dengan yang lain. Ternyata Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau kita datang ke rumahnya Utsman. Nah, Utsman seperti yang tadi kita bilang kan, Utsman ini kan banyak hartanya dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tidak perlu kita yang datang ke rumahnya Utsman. Biar Utsman yang datang membawakan makanan untuk kita. Maka Umar bin Khattab punya pikiran begini, saya panggil pembantu saya untuk datang berkunjung ke rumahnya Utsman bin Affan. Maka disuruhlah pembantunya jamaah sekalian, pembantu Umar, kau datang pergi ke rumahnya Utsman bin Affan, ketuk pintu rumahnya, kalau dia ada maka sampaikan bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar sedang kelaparan, minta makanan semuanya. Ternyata ini pembantunya Umar bin Khattab datang ke rumahnya Utsman, diketuk 3 kali pintu rumahnya, tidak ada jawaban. Utsman ternyata tidak ada. Maka datang kembali kepada Umar, ya wahai Umar, tidak ada ternyata Utsman bin Affan. Saya ketuk pintu rumahnya, tidak ada jawaban. Kalau begitu datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, tidak ada juga jamaah sekalian. Kalau begitu datang ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa tidak ada juga, Abu Musa al-Asy'ari. Datang ke rumahnya Abu Qatadah, tidak ada. Semua orang-orang kayanya Madinah, tidak ada semua di rumahnya jamaah sekalian. Maka apa yang terjadi ketika pembantu Umar bin Khattab datang dan mengatakan, wahai Umar, semua yang anda suruhkan kepada saya, semuanya tidak ada, semuanya tidak menjawab. Maka apa jawaban Umar? Kalau begitu kau berhenti. Seandainya kau pergi ke laut, laut juga pasti sudah kering. Artinya memang ya Umar mau mengajarkan kepada semuanya bahwa ya inilah bagian dari ketetapan Allah SWT. Artinya Allah mau siang hari ini kita tidak makan memang. Dan itu sudah biasa. Nabi Muhammad biasa seperti itu. Di dalam hadis yang sahih, Aisyah mengatakan pernah lewat dalam kehidupan Nabi SAW selama 3 bulan berturut-turut tidak pernah menyala kompor di rumahnya Nabi SAW. Yang dimakan sama Nabi cuman air putih saja dengan kurma. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad SAW kenyang dengan makan roti selama 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut Nabi itu tidak pernah kenyang makan roti ya, bukan makan daging. Kalau kita barangkali coto setiap hari dan kenyang terus. Artinya jamaah sekalian, 2 hari iya Nabi Muhammad pernah kenyang sehari dengan memakan roti, pernah kenyang pada hari yang keduanya dengan roti. Tapi hari yang ketiga tidak pernah Nabi secara berturut-turut, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semuanya setiap hari itu dilewati dengan perut kenyang karena makan roti. Nah ini
Begitulah Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau sangat bersahaja, dan inilah orang yang menyuruh kepada para sahabatnya, kalau kau masak masakan maka perbanyak kuahnya. Nah ini supaya para sahabat tahu jamaah sekalian betapa pentingnya antara sesama muslim secara mukmin, sesama mukmin untuk memperhatikan kondisi dan keadaan yang satu dengan yang lain. Dalam Al-Qur'an sendiri jamaah sekalian Allah menceritakan itu, bahwa orang-orang beriman itu jamaah sekalian, saking mereka merasa malu di hadapan Allah dan di hadapan manusia, mereka itu kelihatan seperti orang kaya raya semua. Kenapa? Karena mereka merasa malu untuk meminta-minta. Nah, kalau mereka semuanya merasa malu untuk meminta-minta, maka terus bagaimana caranya kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka kalau mereka tidak pernah datang kepada kita? Maka harusnya kita yang datang kepada mereka, harusnya kita yang cari tahu. Umar bin Khattab mewariskan amalan Nabi SAW ini, sehingga di masa pemerintahan Umar bin Khattab beliau memasang waktu khusus untuk berkeliling di dalam kota Madinah. Di malam hari Umar bin Khattab itu selalu berkeliling di kota Madinah bersama salah seorang pembantu beliau untuk mencari mana di antara rumah-rumah kaum muslimin yang sedang kebutuhan. Nah itu kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mencari kondisi mana di antara sahabat-sahabat Nabi atau masyarakat Islam yang sedang menderita kemiskinan, kelaparan, supaya tidak ada di antara sesama sahabat Nabi SAW yang merasa kenyang di malam hari sedangkan tetangga-tetangganya merasa lapar. Nah, dan bayangkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya sangat khawatir kepada keselamatan diri saya kalau seandainya Allah menghisap saya kelak pada hari kiamat disebabkan karena ada seekor keledai yang terperosok di dalam sebuah lubang di kota Baghdad, disebabkan karena saya tidak perhatikan jalanan-jalanan kaum muslimin. Nah, itu keledai jamaah sekalian, keledai. Bagaimana lagi dengan manusia? Manusia kelaparan tidak diperhatikan oleh pemerintah Islam, wah itu dosanya sungguh sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah sekarang kita bahas babu khairil jiran, siapa itu tetangga yang terbaik. Nah, ini tidak usah lihat ke diri masing-masing ya. Kalau kita membahas masalah kebaikan-kebaikan orang beriman, maka lihat kepada sahabat-sahabat kita. Tapi kalau kita bahas tentang keburukan-keburukan, maka lihat kepada diri sendiri. Kan biasa terbalik jamaah sekalian. Kalau kita bahas akhlak yang buruk, pasti dilihat teman-temannya. Siapa ini? Yang suka bohong, yang suka dusta, yang suka ghibah dan sebagainya, pasti cari orang lain. Tapi kalau membahas tentang akhlak yang terpuji, yang rajin bersedekah, rajin sholat malam, pasti lihat ke dirinya semuanya. Oh, kayaknya saya maksudin Ustadz ini. Nah, ini kalau mau mentazkiyatun nafs jamaah sekalian, pembahasan tentang akhlakul karimah, maka lihat kepada saudara-saudara kita. Wah, mereka lah orang yang banyak kebaikannya, orang yang soleh, orang yang baik akhlaknya. Kalau pembahasan akhlak yang buruk, maka lihat kepada diri sendiri. Di sini jamaah sekalian disebutkan ada hadis yang sahih, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Haywa, telah menceritakan kepada kami Haywa, qala akhbarana Syurahbil ibnu Syarik, telah mengabarkan kepada kami Syurahbil bin Syarik, annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubuli yuhadits, bahwa dia mendengarkan Abu Abdurrahman al-Hubuli menyampaikan an Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia pemuda Abdullah bin Amr bin As. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Kata Rasulullah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terbaik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya sendiri. Nah, apa makna hadisnya jamaah sekalian? Khairul ashab, al-ashab yang dimaksud di sini adalah sahabat. Sahabat secara umum, tapi bukan sahabat Nabi SAW. Ya, ini sahabat secara bahasa. Nabi mau menjelaskan bahwa kalau mau cari sahabat, kalau mau mencari sahabat, maka cari sahabat yang terbaik. Dan sahabat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada sesama sahabatnya sendiri.
Kemudian kata Rasulullah, kalau ingin melihat siapa tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah mana di antara tetangga itu yang paling baik kepada tetangganya sendiri. Artinya jamaah sekalian, Nabi SAW mengajarkan bahwa kita ini sesama muslim, sesama mukmin sebenarnya sedang berjalan di satu rel yang sama. Kita ini semuanya berjalan di satu rel yang sama. Dan rel yang kita maksud di sini, rel yang kita lewati bersama ini adalah rel al-musabaqatu fil khairat. Saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya jamaah sekalian, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, untuk kebaikan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, akhir yang baik itu, dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu semuanya, hendaknya orang-orang beriman itu saling berlomba-lomba. Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiqunas sabiqun. Dan orang yang saling berlomba-lomba, orang yang saling mendahului antara yang satu dengan yang lain. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah SWT. Kita disuruh berlari sebenarnya jemaah sekalian, bercepat-cepat. Nah, bukan maksudnya cepat-cepat meninggal dunia, bukan itu maksudnya. Karena kayaknya tidak ada yang mau cepat meninggal dunia di sini. Semuanya mau lama hidup di dunia, kalau bisa 1000 tahun, tapi yang paling bagus adalah amalannya baik. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang usianya dan bagus amalannya. Nah, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, itu yang buruk, itu panjang usianya dan buruk amalannya. Nah, itu seburuk-buruk manusia, karena dipanjangkan usianya untuk berbuat keburukan, waliyadzubillah. Makanya kan salah satu di antara doa Nabi SAW itu, ya Allah, jadikanlah kematian untuk saya rahatan, untuk menjadi tempat atau menjadi saat beristirahat min kulli syarr, dari semua keburukan. Nah, kita meninggal dunia, harapannya kita meninggal dunia jemaah sekalian supaya kita berhenti berbuat maksiat. Nah, dan kita berharap mudah-mudahan kematian kita itu juga menjadi terminal yang paling pertama supaya kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan seperti bunyi hadis yang lainnya jamaah sekalian, wallahu fi auni. Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi Nabi SAW mengajarkan bahwa kalau ingin melihat sahabat, kawan, teman yang terbaik, maka lihatlah kepada orang yang paling banyak kebaikannya kepada sesama sahabat-sahabatnya. Dan perbuatan kebaikan itu jamaah sekalian sangat banyak jika ingin dihitung satu persatu. Perbuatan kebaikan itu, bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, engkau berkata-kata baik kepada saudaramu, itu juga adalah sedekah, itu juga adalah kebaikan, itu adalah ma'ruf. Kemudian engkau bantu saudaramu untuk diangkatkan barang-barangnya, itu juga ma'ruf, itu juga kebaikan. Nah, itu juga ketaatan kepada Allah SWT melalui saudara-saudara kita. Atau misalnya kita melihat ada saudara kita misalnya yang ingin turun dari kendaraannya jemaah sekalian, tapi dia sulit untuk turun dari kendaraannya karena usia dan sebagainya, kita bantu dia turun dari kendaraannya, itu juga ma'ruf, itu juga kebaikan. Termasuk mendoakan saudara kita, itu juga adalah kebaikan. Mendoakan saudara kita, tidak membutuhkan uang, tidak. Mendoakan saudara itu hanya butuh apa? Kebersihan hati, itu saja dibutuhkan. Tidak perlu uang, tidak perlu apa, tidak perlu capek-capek jemaah sekalian. Setelah selesai kita sholat, angkat kedua tangan, doakan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Itu kan tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan. Dia hanya membutuhkan kebersihan hati. Nah, justru karena membutuhkan kebersihan hati, itulah kata Abdullah bin Amr bin As, inilah amalan Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak bisa kami ikuti. Nah, ingat semuanya hadis Nabi SAW, sementara Nabi bermajlis bersama para sahabat,
Nabi SAW mengatakan, mau tidak saya tunjukkan kepada kalian seseorang salah satu di antara penghuni surga? Para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Siapa itu orangnya? Maka masuklah Sa'ad bin Abi Waqqas, sendalnya masih diapit di bawah ketiak, kemudian jenggotnya masih basah karena habis berwudu. Nabi mengatakan, ini dia orangnya, salah satu di antara penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As pasti curiga jamaah sekalian, kira-kira apa amalannya nih Sa'ad bin Abi Waqqas? Abdullah bin Amr bin As ini adalah pemuda sangat bersemangat untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Maka beliau datang ke rumahnya Sa'ad dan bertanya, meminta izin kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, saya ini sedang ada cekcok dengan bapak saya. Bapaknya itu adalah Amr bin As. Nah, maka saya minta izin untuk tinggal di rumah selama beberapa hari. Ternyata lewat beberapa hari tidak ada amalan khususnya Sa'ad. Mau baca Qur'annya sama, mau puasanya juga sama, sholat malamnya juga sama, zikir-zikirnya sama dengan kebiasaan sahabat yang lain. Bahkan Abdullah bin Amr bin As ini jamaah sekalian, dia pernah puasa lebih dari puasa Daud. Dia pernah puasa Siyamud Dahar. Siyamud Dahar itu artinya dia berpuasa setiap hari. Kalau puasa Daud sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Kalau ini setiap hari berpuasa. Itu Abdullah bin Amr bin As. Tapi dilihat puasanya ini Sa'ad bin Abi Waqqas kayaknya biasa-biasa saja, puasa-puasa sunnah yang biasa. Maka lewat 3 hari jamaah sekalian, Abdullah bin Amr bin As akhirnya membongkar rahasianya. Sebenarnya saya tidak cekcok dengan bapak saya. Cuma saya mau tahu, karena kami mendengarkan Nabi mengatakan Anda ini adalah salah satu calon penghuni surga. Maka saya mau tahu bagaimana amalan Anda ini. Tidak ada amal, kata saya, tidak ada amalan yang hebat yang saya lakukan kecuali apa yang kau lihat dari saya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kecuali satu amalan. Ini satu amalan yang selalu saya lakukan setiap kali mau tidur. Apa itu? Saya tidak pejamkan kedua mata saya kecuali saya telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari dosa-dosa yang saya lakukan pada hari itu, dan saya sudah memaafkan semua kesalahan saudara-saudara saya yang dia lakukan pada hari itu juga. Nah, itu tidak membutuhkan apa-apa itu jemaah sekalian. Itu cuma membutuhkan kebersihan hati saja, dan menerima semua kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kalau mendengarkan kesalahan kayaknya gampang ya Ustaz, tapi di antara kesalahan itu adalah utang. Itu yang susah. Kalau ada teman kita misalnya tetangga yang pinjam utang 100 juta, memutihkan 100 juta itu kan susah. Itu susah jamaah sekalian. Nah, padahal itu masuk dalam kategori membantu saudara-saudara kita. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum li jari, adalah orang tetangga yang paling baik kepada tetangga. Nah, saya adalah tetangga saya tinggal bertetanggaan di samping rumah tetangga saya. Saya adalah tetangga bagi dia dan dia adalah tetangga bagi saya. Maka saya ini sebenarnya sama-sama harus saling berlomba-lomba siapa menjadi khairul jiran di sini. Faham ya? Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tetangga itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Nah, itu artinya Nabi mau ajarkan, kalau mau menjadi tetangga yang paling baik, maka jadilah sebagai orang yang paling banyak kebaikannya kepada tetangganya sendiri. Nah, bisa jadi saya menjadi sebaik-baik tetangga, bisa jadi tetangga saya yang menjadi orang yang terbaik, tetangga yang terbaik. Maksudnya apa jemaah sekalian? Bisa jadi saya menjadi subjek, bisa jadi juga saya menjadi objek. Bisa jadi saya yang memberikan banyak bantuan itu, bisa jadi saya yang banyak menerima bantuan itu. Nah, dan kalau kita melihat dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat yang lain, 2 saja itu tingkatannya jamaah sekalian, perbuatan kebaikan kepada tetangga, 2 saja. Yang pertama adalah tidak berbuat buruk kepada tetangga, itu tingkatan yang paling rendah, dan tingkatan yang tinggi di atasnya adalah berbuat baik kepada tetangga kita. Apa contohnya jamaah sekalian? Contoh seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau kita punya barang-barang baru, itu diperhatikan dengan baik. Karena sebagai contoh, pulang misalnya beli coto misalnya, baru kelihatan di situ 5 bungkus kita beli. Kebetulan bungkus plastiknya warna putih. 5 bungkus kita beli jamaah sekalian, sedangkan keluarga ini di dalam cuma 4 orang yang mau makan. Tetangga yang lihat itu, kenapa ini tetanggaku 5 bungkus nah beli ini? Kayaknya 1 bungkus itu akan melayang ke saya kayaknya. Tapi dia tunggu sampai tengah malam tidak datang-datang 1 bungkus itu jamaah sekalian. Itu
menyakitkan hati itu jamaah sekalian, karena dia sudah lihat itu tapi tidak datang-datang, padahal sebenarnya kita lagi ada tamu mungkin dan sebagainya. Nah, makanya jamaah sekalian, nikmat itu. Apa kata Nabi dalam hadis, meskipun diperselisihkan sama ulama kita, ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kata Nabi SAW, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kita ini kalau mau melakukan kebaikan, ada hal-hal yang baik yang mau kita lakukan, ada rencana-rencana yang kita mau lakukan, maka minta tolonglah kepada Allah SWT dengan menyembunyikan kebaikan itu. Jadi ada kebaikan, ada hal-hal yang kita mau lakukan jamaah sekalian, sebaiknya disembunyikan saja. Nah, karena apa? Karena ada banyak orang yang melihat kita, dan orang yang melihat kita itu mungkin saja adalah orang yang baik hatinya sama kita, mungkin juga ada orang yang buruk hatinya sama kita. Nah, kalau dia adalah orang yang baik hatinya, maka dia akan berbaik sangka sama kita. Tapi kalau dia orangnya buruk hatinya sama kita, maka pasti akan didoa-doakan keburukan jamaah sekalian. Mungkin dia akan hasad, mungkin dia akan iri, dengki sama kita. Hilang kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita terlalu pamer. Nah, terlalu menampakkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat itu di hadapan umat manusia. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, mungkin karena masih ada sedikit waktu. Nah, ini hadisnya luar biasa, Masya Allah. Hadis yang berikutnya, Al-Jarus Saleh, mirip dengan pembahasan hadis yang sebelumnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Nafi' ibnu Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim. Jangan disalahfahami ini hadisnya jamaah sekalian. Kata Rasulullah, min sa'adatil mar'il muslim, di antara tanda kebahagiaan seorang muslim, atau di antara sebab kebahagiaan seorang muslim ternyata ada 3. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 4. Jadi 3 sebab kebahagiaan seorang muslim, atau 4 sebab kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Jadi jangan juga biar misalnya rumahku kecil-kecil, sempit dan sebagainya. Nah, ini rumah yang lapang, rumah yang luas itu jamaah sekalian, ternyata itu adalah salah satu sebab yang akan mengundang kebahagiaan kita. Nah, bukan berarti jamaah sekalian kita mau boro-boro, sombong dan seterusnya, menampakkan bahwa saya ini orang yang paling hebat, yang paling luas rumahnya, yang paling tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Tidak. Bahkan jamaah sekalian, ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, sebutkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, adalah kalau sudah muncul itu para penggembala kambing yang bertelanjang kaki saling berlomba-lomba untuk apa? Mendirikan bangunan tinggi. Nah, lihat itu jamaah sekalian, Dubai dengan apa? Dengan apa namanya itu, Burj Khalifah ya, Burj Khalifahnya. Kemudian ada datang juga Mekah juga datang juga jemaah sekalian. Jazirah Arab, Arab Saudi, Mekah juga datang dengan apa? Tower jamnya itu kan, nah itu. Kemudian apa lagi? Itu kan di Jazirah Arab semuanya itu dapatnya jemaah sekalian. Kalau kita lihat, nah, semuanya itu sudah pertanda dekatnya akhir zaman. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW al-maskanul wasi', rumah yang lapang, adalah rumah yang dimanfaatkan untuk apa? Menjalankan syariat. Nah, saya kasih contoh jamaah sekalian. Kalau rumah kita sempit, kedatangan tamu, kita punya istri dan anak-anak perempuan, itu sangat besar sekali kemungkinan aurat istri dan anak kita nampak di hadapan orang-orang yang tidak sepantasnya melihat aurat istri dan anak-anak kita. Itu kalau rumahnya sempitnya mas kayak. Bayangkan, di situ Tommy kita makan, di situ juga istri masak, di situ Tommy juga tamu duduk. Kira-kira bagaimana itu? Jadi istri lagi masak di situ jamaah sekalian, kemudian datang tamu duduk makan kue. Itu kan sangat besar sekali kemungkinan aurat istri kita kelihatan sama orang lain, anak-anak kita yang perempuan dan seterusnya. Termasuk kalau rumahnya lapang, rumahnya luas, kamarnya banyak jamaah sekalian, itu juga bisa menjadi sebab kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Apa itu? Wa farriqhum fil madaji, dan pisahkanlah anak laki-laki dan perempuanmu di tempat tidurnya. Nah, ini kan kalau cuma kamarnya satu jamaah sekalian, atau 2 saja, kamarnya ibu dan bapak dan kamarnya anak-anak. Anak kita 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki, semuanya sudah besar-besar, baku tumpu semua di dalam satu kamar. Itu kan tidak bisa menjalankan syariat kalau begitu. Waliyadzubillah. Makanya tidak apa-apa Ustaz, saya anakku 5 orang laki-laki. Hati-hati sekarang 5 orang laki-laki kalau melambai semua jamaah sekalian, itu waliyadzubillah. Tahu melambai semua ya? Ya model-model itulah jamaah sekalian yang tidak baik gitu, yang homoseksual waliyadzubillah. Jadi LGBT.
Jadi al-maskan al-wasi'. Termasuk juga kita punya rumah, kita niatkan ingin memiliki rumah yang lapang untuk apa? Untuk memberikan khidmat yang maksimal kepada tetamu kita. Itu tujuannya Mas. Jadi bukan kita maksudnya punya rumah yang lapang, rumah yang luas supaya kita bisa berbangga-bangga dan sombong dengan tetangga-tetangga kita, bukan itu maksudnya. Tapi maksud Nabi SAW, rumah yang lapang itu menjadi sebab kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya luas, tapi ternyata lantai 2, 3, 4 kosong semuanya, menjadi tempat jin semua. Itu kan tidak bagus. Jadikanlah lantai 2 itu tempat pusat dakwah, lantai 3 tempat tempat gym misalnya, lantai 4-nya baru dipasang burung walet. Itu cocok, burung walet ya, lantai 4-nya di atas. Bisa untuk kekayaan juga itu. Kemudian termasuk di antara tanda atau sebab kebahagiaan seorang muslim al-jarus soleh. Ini seperti pembahasan kita. Karena tetangga yang soleh itu jamaah sekalian, kalau kita punya kebaikan maka disembunyikan. Kalau dia lihat kita melakukan kebaikan maka disembunyikan. Dia tidak banyak ceritakan kepada itu tetangga saya begini dan seterusnya. Itu bisa menjadi sebab kita muncul penyakit riya. Kalau kita punya kesalahan maka tetangga yang baik itu akan mengingatkan kita. Kalau kita punya kesalahan, saudaraku, Anda saya lihat beberapa hari ini sudah jarang-jarang saya lihat pergi sholat berjamaah. Kemana Ki? Oh, saya lagi sakit, saya lagi apa. Kan bisa saja disampaikan alasan, tapi datang tetangga kita ke rumah kita, berkunjung, bawakan makanan dan sebagainya, dan bertanya bagaimana keadaan kita, bagaimana kondisi kita, itu kan sudah jarang-jarang kita dapat sekarang. Sangat jarang kita dapat. Yang terakhir jamaah sekalian, al-markab al-hani. Al-markab al-hani artinya kendaraan yang baik. Ternyata kendaraan itu motor yang kita lihat di luar sana jamaah sekalian, itu juga ternyata kata Nabi dalam hadis ini, hadisnya sahih, kendaraan yang baik itu adalah salah satu sebab kebahagiaan seorang muslim. Apa maksudnya? Bukan berarti kalau kita naik Alphard, naik BMW, naik Ferrari, bukan itu maksudnya. Tapi kendaraan itu baik ditunggangi atau dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Kendaraan itu dimanfaatkan untuk membonceng saudara-saudara kita, bawa ke rumah sakit, digunakan untuk kebaikan dan sebagainya. Jadi semuanya dimanfaatkan untuk kebaikan dan ketaatan jamaah sekalian, sehingga apapun yang kita miliki, baik itu kendaraan kita, rumah kita, termasuk tetangga kita jamaah sekalian di samping rumah kita ini, semuanya bisa menjadi sumber kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat karena waktu yang terbatas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.